Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alisa Almadira dengan NIM 2220803073. Di sini saya akan memaparkan tugas laporan analisis dan perancangan sistem untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah analisis dan perancangan sistem dengan dosen pengampu Bapak Irfan Dwijaya. Pada laporan analisis dan perancangan sistem ini, saya menganalisis toko online yang berbasis web. Baiklah, langsung saja ke latar belakangnya. Perkembangan teknologi beberapa tahun terakhir ini berkembang pesat. Perkembangan teknologi ini beriringan dengan gaya hidup masyarakat yang semakin praktis. Masyarakat dapat dengan mudah melakukan banyak hal dengan teknologi yang tersedia, mulai dari urusan rumah tangga sampai pekerjaan tidak terlepas dari yang namanya teknologi. Warkop ini salah satunya dibuat untuk mengikuti pola hidup masyarakat yang terus dimanjakan teknologi akan membuat langkah semakin efektif dan efisien. Dengan web ini, masyarakat tidak perlu repot lagi datang ke lokasi langsung untuk memesan makanan. Masyarakat cukup membuka website dan memilih menu sesuai selera masing-masing. Adapun landasan teorinya, menurut Loden and Loden, electronic commerce atau e-commerce adalah suatu proses terjadinya transaksi jual-beli yang dalam prakteknya dilakukan secara online melalui media elektronik. E-commerce adalah transaksi business to business yang terjadi dengan perantara jaringan internet. Dalam dunia perdagangan, e-commerce menawarkan banyak perubahan. Proses jual beli tidak lagi membutuhkan pertemuan tatap muka seperti pada toko konvensional. Penjual dan pembeli hanya perlu melakukan proses transaksi online. Adapun menurut John F. Nash, sistem informasi adalah kombinasi dari manusia, fasilitas, ataupun teknologi media, prosedur, serta pengendalian yang memiliki maksud untuk menata jaringan komunikasi yang penting, proses maupun transaksi tertentu secara rutin, membantu manajemen serta pemakai intern maupun ekstern, dan menyediakan dasar dari pengambilan keputusan yang tepat. Sistem informasi penjualan makanan berbasis web adalah sistem yang memudahkan proses penjualan makanan secara online, memungkinkan pembeli untuk melihat jenis-jenis produk, daftar harga, dan pemesanan yang dapat diakses dari mana saja dengan menggunakan internet. Adapun hasil identifikasinya, yang A, identifikasi masalah. Identifikasi masalah yang didapat adalah sebagai berikut. 1. Pengelolaan stok barang yang tidak efisien. 2. Pengelolaan data pelanggan yang tidak efisien. 3. Keterbatasan jangkauan toko pelanggan. 4. Masyarakat lebih tertarik memilih cara instan dan efisien. Yang ke B, itu ada penyebab masalah. Berdasarkan identifikasi masalah tersebut, maka didapat penyebab dari masing-masing masalahnya dilampirkan pada tabel berikut. Yang pertama yaitu identifikasi masalah pengelolaan stok barang yang tidak efisien. Penyebab masalahnya tidak adanya penggunaan sistem manajemen yang memantau stok barang secara real time. Yang kedua, identifikasi masalahnya yaitu pengelolaan data pelanggan yang tidak efisien. Penyebab masalahnya tidak adanya sistem yang menangani data yang kompleks. Yang ketiga adalah identifikasi masalahnya yaitu keterbatasan jangkauan toko ke pelanggan. Penyebab masalahnya, toko yang berlokasi terlalu jauh dari jangkauan pelanggan. Yang keempat, identifikasi masalahnya yaitu masyarakat lebih tertarik memilih cara instan dan efisien. Adapun penyebab masalahnya yaitu terbatasnya waktu masyarakat untuk datang langsung ke toko. Adapun yang selanjutnya itu titik keputusan. Titik keputusan menunjukkan suatu kondisi yang menyebabkan sesuatu terjadi. Berdasarkan penyebab masalah di atas, maka dibuat tabel penyebab masalah dan titik keputusan sebagai berikut. Yang pertama, penyebab masalahnya yaitu pengelolaan stok barang yang tidak efisien. Yang titik keputusannya yaitu proses pengelolaan stok otomatis, lokasi owner, titik pengumpulan sistem backend. Yang kedua, penyebab masalahnya pengelolaan data pelanggan yang tidak efisien. Titik keputusannya, proses pengelolaan data pelanggan otomatis, lokasi owner, titik pengumpulan sistem backend. 3. Penyebab masalahnya, keterbatasan jangkauan toko ke pelanggan. Titik keputusan, proses strategi marketing. Lokasi owner, titik pengumpulan studi literatur. Yang keempat, masyarakat lebih tertarik memilih cara instan dan efisien. Titik keputusan, proses strategi marketing. Lokasi owner, titik pengumpulan observasi. Yang kedua ada personil kunci.
Personil kunci memiliki peran penting dalam suatu organisasi karena personil kunci yang mengawasi dan mengelola suatu proses. Lokasinya itu di admin, nama Alisa, jabatan owner. Adapun uraian tugasnya yaitu mengelola dan menerima pesanan, mengelola daftar menu, mengelola stok produk, mengelola daftar harga produk, mengelola transaksi dan pengiriman, mengelola website, pemeliharaan sistem, membuat keputusan, merencanakan strategi bisnis, mengawasi jalannya bisnis. Adapun identifikasi kebutuhannya, akses ke sistem penjualan, internet, keterampilan troubleshooting, keterampilan manajemen, pendidikan, dan pelatihan. Yaitu yang selanjutnya itu ada sistem yang berjalan. Yang A, uraian prosedur. Yang pertama itu ada owner. Owner login menggunakan akun admin. Owner juga bisa mengupdate menu dengan menambah ataupun menghapus produk dari daftar menu. Yang selanjutnya itu owner bisa memproses pemesanan, dan owner juga bisa mengelola website. Yang kedua ada pelanggan. Pelanggan terlebih dahulu melakukan registrasi akun, kemudian baru login menggunakan akun masing-masing. Pelanggan juga bisa menolak akunnya masing-masing. Pelanggan bisa menambah dan menghapus produk dari keranjang, dan pelanggan bisa melakukan proses transaksi. Yang selanjutnya itu ada bagian alir atau flowchart. Jadi proses bisnisnya yaitu yang pertama pelanggan mulai dari membuat akun, kemudian login ke akun masing-masing, pelanggan kemudian bisa memilih produk dari daftar menu yang tersedia, dan selanjutnya pelanggan menambahkan produk tersebut ke keranjang terlebih dahulu. Jika pelanggan ingin membeli produk, maka pelanggan akan melakukan mengonfirmasi alamat untuk bagi yang menerima pesanan. Jika tidak, pelanggan akan dikembalikan ke menu keranjang tadi. Jika pelanggan sudah melakukan konfirmasi alamat, pelanggan melakukan place order, kemudian sistem menerima invoice pembelian. Dan owner akan mengonfirmasi pembelian. Jika tidak, tetap menerima invoice pembelian. Jika owner sudah mengonfirmasi pembelian, maka owner akan membuat pesanan, kemudian mengirim pesanan. Dan pelanggan akan menerima pesanan. Proses bisnisnya sudah selesai. Yang selanjutnya itu ada struktur organisasi. Pada workshop ini hanya ada satu komponen, yaitu owner sekaligus admin. Owner ini bertanggung jawab atas semua keberlangsungan kegiatan, mulai dari produksi, pemesanan, pemasaran, sebagai admin dan bagian keuangan. Yang selanjutnya itu ada analisis. A. Kelemahan sistem. Di sini saya menggunakan Pieces Framework. Jenis analisis, ada kelemahan sistem lama dan sistem yang diusulkan. Yang pertama itu ada performance. Kelemahan sistemnya itu sistem web masih belum menampilkan waktu pada saat proses menyiapkan makanan, adapun pada saat kurir mengantar makanan. Sistem yang diusulkan, pengguna dapat memantau berapa lama lagi waktu harus menunggu makanan siap, ataupun mengontrol perjalanan kurir. Yang selanjutnya itu ada information. Sistem web ini belum menampilkan lokasi dari toko. Sistem yang diusulkan yaitu sistem memberikan informasi lokasi akurat mengenai toko. Yang selanjutnya itu ada ekonomi. Kelemahan sistem ini hanya menyediakan pembayaran secara tunai. Sistem yang diusulkan, sistem diharapkan dapat menambahkan fitur pembayaran melalui m-banking ataupun e-wallet. Yang selanjutnya itu ada control. Kelemahan sistem yaitu sistem sudah menyediakan fitur password, tapi belum menyediakan fitur verifikasi lanjutan. Sistem yang diusulkan, diharapkan sistem dapat memperketat keamanan pemilik akun dengan melakukan verifikasi dan sebagainya. Yang selanjutnya itu ada efisiensi. Kelemahan sistem, yaitu untuk mengecek menu terbaru atau mengakses menu, pengguna harus login ulang karena masih berbasis web. Sistem yang diusulkan yaitu sistem menggunakan aplikasi.
Sehingga jika pengguna ingin mengakses menu, tidak perlu login lagi, karena akunnya sudah ada. Yang selanjutnya itu ada services. Sistem ini belum menambahkan fitur catatan atau notes bagi pengguna mengenai makanan yang dipesan. Sistem yang diusulkan diharapkan dapat menambahkan fitur catatan atau notes agar pengguna dapat memberikan catatan kecil untuk pesanan mereka. Yang selanjutnya itu ada kebutuhan sistem atau use case. Di sini ada dua aktor yaitu pelanggan dan owner. Sebelum melakukan pembelian, pelanggan harus sudah memiliki akun dan kemudian login menggunakan akun masing-masing. Pelanggan bisa menambahkan produk ke keranjang dengan syarat sudah memilih produk dulu dan sudah login terlebih dahulu. Setelah menambahkan produk ke keranjang, pelanggan bisa melakukan pembelian. Setelah melakukan pembelian, pelanggan itu harus mengonfirmasi alamat penerima dulu. Barulah kemudian pelanggan dapat melakukan place order. Untuk owner sendiri, ia harus login terlebih dahulu menggunakan akun admin, kemudian barulah owner bisa mengelola menu ataupun menambah stok. Owner juga bisa mengonfirmasi pesanan pelanggan, dan barulah dapat mengirim makanan. Yang selanjutnya itu ada diagram konteks, jadi pelanggan menginputkan data pelanggan dan maka pelanggan dapat mengakses akun dan menu. Jika pelanggan menginputkan data pembelian, maka pelanggan dapat mendapat pesanan. Yang selanjutnya itu ada owner menginputkan data stok dan konfirmasi pesanan. Owner dapat mendapat informasi data pembelian dan informasi data pelanggan. Yang selanjutnya itu ada diagram jenjang proses. Ini di top levelnya ada sistem, di level 0-nya ada registrasi akun, pesanan, dan laporan. Selanjutnya di level satunya itu ada 1.1 data pelanggan, 1.2 owner, 1.3 akun. Di 2.1 ada menu terupdate, di 3.1 ada informasi data pelanggan, dan 3.2 data pesanan. Yang selanjutnya itu ada di level 0. Jadi pelanggan itu memasukkan data pelanggan ke sistem, maka outputnya itu akun bagi pelanggan. Terus sistem tadi melapor ke laporan, itu outputnya itu informasi data pelanggan. Yang selanjutnya, ini owner menginputkan data penambah stok dan update menu ke sistem, maka pelanggan dapat melihat menu terupdate dari website itu, dari toko online tersebut. Setelah mendapat menu, jadi pelanggan bisa mengakses menu tersebut dan pelanggan dapat memesan makanan, menginputkan data pesanan. Data pesanan itu masuk ke sistem, diterima oleh owner berupa data pesanan. Data pesanan tadi juga masuk ke dalam laporan dan outputnya itu data pesanan. Setelah menerima data pesanan tadi, owner dapat mengonfirmasi pesanan ke sistem dan pelanggan menerima notifikasi pesanan dikonfirmasi. Selanjutnya ini ada diagram rinci level 1. Adapun proses pertama yaitu pelanggan menginputkan data pelanggan di pembuatan akun, data pelanggan ke sistem. Sistem tadi melaporkan ada data pelanggan ke owner. Sistem itu ada input yang pertama itu berupa akun bagi pelanggan dan informasi data akun itu bagi owner. Nah, selanjutnya di proses kedua, pelanggan memasukkan data pesanan ke sistem, owner menerima data pesanan, selanjutnya owner juga bisa mengonfirmasi pesanan tadi. Jadi, ini pelanggan mendapat output konfirmasi pesanan. Owner juga dapat melakukan penambahan stok dan update menu di sistem. Jadi, pelanggan dapat mengakses menu terupdate.
Selanjutnya itu ada diagram Mitchell level 1 proses 3. Dari akun tadi itu ada data pelanggan, masuk ke informasi data pelanggan yang diterima oleh owner. Dari akun juga ada data pelanggan, ada data pesanan yang masuk ke informasi data pesanan yang diterima oleh owner. Selanjutnya ini ada desain database menggunakan ERD, yaitu ada proses pembelian ini, itu ada produk, tabel-tabelnya itu ada ID produk, kategori ID, nama produk, deskripsi, harga, gambar, status. Adapun untuk pelanggan itu ada user ID, nama, email, password, nomor telepon, dan alamat. Sedangkan untuk pesanan itu ada user ID, nama, email, password, nomor telepon, alamat, ID produk, nama produk, status, dan harga. Di sini ada desain termuka yang A itu ada struktur tabel database. Yang pertama ada tabel warkop, yang kedua tabel keranjang, tampilan tabel keranjang, yang ketiga tabel kategori, yang keempat tabel order, kelima tabel daftar order, keenam tabel daftar produk, 7 tabel pengaturan sistem, kedelapan tabel pengguna, 9 tabel daftar pengguna. Adapun desain input, ini di input kategori pada website. Dan selanjutnya itu ada input menu. Ini dari halaman owner. Ini ada input akun owner. Yang keempat ada input akun pelanggan. Ini ada input alamat lokasi penerima. Nah, yang kecil itu ada desain menu. Ini ada desain menu dari admin atau owner. Ini ada desain beranda bagi pelanggan. Jadi ini ada desain menu kategori makanan, kategori produk. Ini ada desain menu di bawah tampilan beranda tadi. Ini desain menu keranjang atau card. Ini ada desain menu checkout. Jadi di sini pelanggan dapat mengupdate alamat terbaru untuk si penerima. Ini ada desain menu about us. Ini desain menu output, ini bahwa pesanan sudah terkirim. Ini output bagi owner, ini berupa data pesanan. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya paparkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.